Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan solehah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Sebelum belajar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Pada hari ini, kita akan belajar IPA tema 7 subtema 2 dan fokus pembahasan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dan perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Baiklah, sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Wujud suatu benda dapat berubah karena pengaruh kalor atau panas. Suatu benda dapat berubah wujud karena faktor menerima kalor atau melepas kalor. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda. Masih ingatkah kalian? Ada 6 jenis perubahan wujud benda berdasarkan bagan segitiga perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama adalah membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian, menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian, mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Setelah itu, perubahan wujud menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas, serta mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Faktor yang pertama adalah karena melepas kalor, terdiri dari membeku, mengembun, dan mengkristal. Contoh membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Contoh mengembun yaitu munculnya bulir-bulir air di sekitar tepi gelas yang berisi air dingin. Contoh mengkristal yaitu proses terjadinya kristal es di udara yang dingin. Selanjutnya, faktor yang kedua, karena menerima kalor, terdiri dari mencair, menguap, dan menyublim. Contoh mencair yaitu besi yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Contoh menguap yaitu proses merebus air. Contoh menyublim yaitu kamper yang lama-kelamaan akan habis saat didiamkan. Oke, sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke bentuk asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang membeku menjadi es, kemudian mencair saat didiamkan di ruang terbuka atau dipanaskan. Contoh lainnya yaitu lilin yang dipanaskan. Lilin akan mencair saat dipanaskan, namun akan kembali ke bentuk padat saat didinginkan. Selanjutnya, es krim. Es krim akan mencair saat didiamkan di ruang terbuka, namun akan kembali ke bentuk padat saat dimasukkan kembali ke dalam freezer. Selanjutnya, mentega. Mentega akan mencair saat dipanaskan, namun akan kembali ke bentuk padat saat didinginkan. Kemudian, besi. Besi yang dipanaskan akan mencair, namun akan kembali ke bentuk padat saat didinginkan atau dibekukan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan perubahan wujud benda dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu karena melepas kalor dan karena menerima kalor. Melepas kalor terdiri dari membeku, mengembun, dan mengkristal, serta menerima kalor terdiri dari mencair, menguap, dan menyublim. Serta perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Misalnya, air yang menjadi es kemudian kembali lagi menjadi air. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Baiklah,
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.